warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Daulay. Kali ini saya akan membahas tentang latar belakang dari lagu Blowing in the Wind. Lagu Blow in the Wind salah satu lagu legendaris dari musisi paling produktif di era 60-an itu. Tidak salah jika akhirnya begitu banyak yang mengutip barang sebaik dua bait liriknya ketika berbicara mengenai isu seputar ketidakadilan, kesetaraan hak, kekuasaan, bahkan hubungannya dengan spiritualisme. Liriknya kerap ditafsirkan sebagai pesan anti peperangan dan anti kekerasan, meski seluruhnya hanya berupa pertanyaan. Semua berawal dari keresahan sang musisi. Keresahan yang dari masa ke masa terus saja berulang dan mengemuka sebagai pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Lagu ini menceritakan tentang mereka yang merasa hidupnya dicurangi, mereka yang mencurangi, mereka yang berada di tubir keputusasaan hingga cenderung fatalis. Mereka yang belum ingin menyerah, akan tetapi juga tak tahu harus berbuat apa. Maka dari merekalah lahir pertanyaan paling retorik hingga menyudutkan kita pada idiom klasik yang selalu dimaklumi di negeri ini. Tanyakan saja kepada rumput yang bergoyang atau kutipan sebuah lagu lawas, jawabnya berada di angin malam. Tidak berbeda dengan The Answer is Blowing in the Wind. Semuanya adalah representasi dari kekecewaan dan ketidakberdayaan. Meski tentu ada hal mendasar dan persoalan mengapa sang cerpenis memilih lagu Bob Dylan. Yang paling menyakitkan dari kehidupan sosial kita barangkali adalah ketidakpedulian. Berapa banyak tetangga apartemen saling menanyakan apa dan siapa dari satu ke yang lainnya. Berapa banyak orang yang saling melempar senyum dan tegur sapa di dalam komuter lain. Berapa banyak perkataan, gumaman, keluhan, kemarahan yang tak didengarkan. Kau adalah sebuah suara yang kini sedang tergeletak di tengah jalan. Dengan begitu bertanya adalah pekerjaan yang sia-sia belaka. Realita kehidupan di sekitar memang tidak sesedap iklan komersial di televisi yang kerap menjebak kita dalam imagologi. Semacam realitas semu. Semua terasa dilebih-lebihkan untuk sejenak melupakan betapa tidak tenangnya pikiran manusia sebenarnya. Dan kau merekam semua itu seiring perjalanannya. Isu sosial yang diangkat dalam lagu ini menjadi lumrah karena tanpa sadar semakin sering kita menemukannya, maka akan timbul suatu pemakluman, perselingkuhan, prostitusi, kejahatan terselubung, dan lain sebagainya. Cukup nyalakan televisi dan saksikan siaran berita, maka segala kepahitan akan mengalir dengan sendirinya. Bosan dengan kepahitan? Jika begitu pilihlah untuk menonton iklan. Tidak ada konklusi yang pasti dalam cerpen Blowing in the Wind, karena sesungguhnya di pembaca saya semua adalah pikiran pembaca. Kau mungkin saja adalah isi kepala pembaca, mungkin juga keluarga kita, orang-orang yang berpapasan saat berangkat kerja, sementara Kartakusuma sedang melempar kembali retrotika yang diumpankan oleh Bob Dylan. Secara makna, tidak ada perbedaan yang signifikan antara dua karya yang berbeda rupa ini. Keduanya menuliskan hal yang sama, yang telah disebut-sebut oleh si empunya lagu. Penulisnya sendiri menyebutkan sebagai variasi dari lirik lagu yang dimaksud. Tokoh kau akan tetap melayang-layang hingga dari objek satu ke objek lainnya, dengan terus mengulang pertanyaan yang sama. Selama kau masih terombang-ambing oleh angin, pertanyaan kian bertambah besar seperti bola salju, hingga jika akhirnya kau menemukan perhentian, barangkali kau akan merupa sebagai jawaban. Jawaban dari pertanyaan itu sendiri, dan manusia terlalu sibuk untuk menyadarinya. Lagi pula, kapan kiranya angin bisa begitu pasti akan berhenti.